nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Majeng Bebaso Palembang. Pintenian Niko Ayun Negedano Niku. Pinten berapa Nian sebenarnya Niko kamu Ayun mau Gedano uang Niku. itu? Pintenian Niko Ayun Negedano Niku. Artinya seberapa banyak kau mau uang itu? Itulah tadi Majeng Bebaso Palembang, persembahan Pro 4 RRI Palembang. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk yang masih bersama kami di sini di 88,4 FM Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan tentunya yang mengisi waktunya di akhir pekan ini, karena ini di Sabtu ya, tanggal 13 Juli tahun 2024. Ini banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan, salah satunya membaca. Waduh, ini yang punya hobi baca, banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dari yang namanya membaca. Dari kita yang tidak tahu menjadi tahu, dari kita yang tadi minim wawasan. Tapi kalau kita rajin membaca, ini akan mendapat wawasan juga nih, memperluas ya pengetahuan kita. Dan kalau ngomongin soal membaca juga, ini saya sudah kedatangan teman-teman dari komunitas Suka Baca Sumsel atau Sumatera Selatan ya, dimana mereka akan kita ajak berbincang selama kurang lebih 60 menit ke depan sampai jelang nanti di jam 10 siangnya dalam obrolan komunitas. Dan langsung saja ini kita langsung kenalan. Ini ada siapa saja Kak Ede. Halo, selamat pagi semuanya. Halo, selamat pagi semua. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Yang satunya mana suaranya? Alhamdulillah sehat. Kirain lagi puasa deh. Oke, ini saya sudah bersama dengan yang pertama, ini ada Muhammad Rio Palsa. Oh, Palsa. Muhammad Rio Palsa ini merupakan sekretaris umum dari komunitas Suka Baca Sumsel ya? Ya, benar. Oke, bagaimana Rio, sehat? Alhamdulillah sehat. Semangat ya. Semangat. Luar biasa. Dan juga Rio tidak sendirian, ini sudah ditemani juga oleh satu rekannya juga dari komunitas Suka Baca Sumsel, yaitu ada Randi Kusnadi. Sehat Randi? Alhamdulillah sehat Kak. Sehat juga. Ini Randi sebagai bendahara komunitas Suka Baca ya? Ya, betul. Oke, baik. Dan juga pendengar kita dimanapun berada, Anda bisa menikmati program kami selain di aplikasi RRI Digital. Anda juga bisa menyaksikan secara langsung di live YouTube Pro 4 Palembang atau di channel radio kita tentunya di frekuensi 88,4 FM ya. Yang pengen telepon juga boleh ya. Nanti kita akan terima teleponnya di 0711 351656. Oke, Randi dan juga Rio. Tadi kita kan sudah kenalan sepintas nih mengenai kalian itu, ada yang bendahara, ada juga sebagai apa satunya nih sekretarisnya ya. Artinya di sini nggak ada ketuanya, nggak hadir ya. Ketuanya nggak hadir. Salam. Lagi ada kegiatan mungkin ya. Oke, baik. Nah, ini membicarakan mengenai ketua, artinya di sini ada kaitannya juga dengan pendirinya atau inisiasi terbentuknya komunitas Suka Baca Sumsel ini atas inisiasi siapa, dan juga siapa yang memprakarsai sehingga adanya komunitas Suka Baca Sumsel ini. Baik, terima kasih izin menjawab. Ya. Awal berdirinya komunitas Suka Baca ini atas inisiasi dari saya sendiri dan juga kakak kita yang ketua sekarang yang sedang ada kegiatan lain. Karena kemarin ngobrol-ngobrol diskusi sama beliau, karena setelah hasil obrolan tersebut kurangnya minat baca atau literasi yang ada di Sumsel ini. Sehubung itu kami
langsung membuat komunitas suka baca itu. Oke, adanya kurangnya minat literasi ya di Sumsel, benar. sehingga tergerak teman-teman dari komunitas suka baca ini membentuk komunitas ini. Ya. Oke, baik. Nah ini dari tahun berapa nih berdirinya komunitas suka baca Sumsel? Untuk berdirinya kita tahun 2023 di bulan Mei. 2023 Mei. Itu setelah peringatan Hari Buku Nasional Republik Indonesia. Setelah itu kita langsung membentuk dan langsung membuat semacam seminar waktu itu. Oke. Program pertamanya. Jadi momennya memang mengambil di momen apa tadi itu? Hari Buku Hari Nasional. Buku Nasional. Jadi pas sekali ya. Ya. Artinya ini di bulan Juli sudah 1 tahun 2 bulan. Ya benar. Lah lewat ulang tahunnya ya. Nggak nunjuk kado atau orang tadi. Oke, nah ini juga tadi disampaikan bahwa ini adanya suatu alasan kurangnya minat literasi yang ada di Sumsel. Ini kondisinya bagaimana kalian bisa menyimpulkan itu? Apakah melihat lingkungan sekitar atau bahkan dari diri sendiri nih yang selama ini kurang minat untuk literasi gitu? Baik, saya patokannya saya dan teman-teman maksudnya Lingkungan dulu ya. ya. Itu karena kami melihat data ya, indeks membaca Indonesia itu kalau nggak salah 0,01. Oke. Berarti itu dibanding negara lain berarti Indonesia khususnya di Sumsel itu sangat rendah Untuk minat literasinya ya. dan juga kami sering diskusi sama penggiat literasi juga karena ada di daerah-daerah itu sangat kurang atau minim literasi. Oke. Untuk itu dengan adanya komunitas ini harapan kami kedepannya bisa Menjadi satu wadah ya. Ya benar, wadah Untuk membangkitkan kembali. Kedepannya insya Allah bisa ke daerah-daerah kan untuk membantu meningkatkan literasi yang dalam hal ini minat baca yang ada di Sumsel. Oke, baik. Nah ini kalau Randi ini bagaimana nih selama bergabung di komunitas suka baca? Tadi kan disampaikan oleh Rio banyak sekali tuh program, termasuk sedikit disentuh tadi adanya keinginan untuk menyentuh daerah lain. Supaya bisa membangkitkan minat bacanya atau literasi. Nah, kalau Randy sendiri bagaimana melihat situasi ini? Merasa kayak apa nih? Ajakan untuk masyarakat yang ada di Palembang lebih khususnya dulu supaya kembali bangkit minat literasinya gitu. Iya Kak, izin jawab Kak. Menurut Randi ini kan ini dari Randi sendiri Kak. Awalnya ya. Iya awalnya. Randi nggak suka membaca Kak. Oh, kenapa? Kenapa tuh alasan tidak suka membaca? Karena kurang Minat literasi. minat literasi kurang kan. Dengan setelah ikut komunitas ini Mulai bangkit. Iya mulai bangkit, mulai suka membaca kan. Tapi membaca perasaan bisa ya. Bisa nggak itu Kak? Jadi di sana tuh awalnya tadi tidak ada minat untuk membaca, tapi setelah gabung di komunitas suka bacanya mulai ya tertarik untuk membaca. Artinya di sini impactnya positif sekali ya bagi Randi sebagai anggota ya di sini, sebagai sekretaris juga nih. Bendaharanya. Sangat positif Pak. Komunitas suka baca ini sangat positif. Oke. Apa tuh positif dari sisi apa tuh? Dari mengajak teman-teman kan, contohnya keluarga Kak. Adik-adik. Ya. Keluarga jauh kan, biar suka membaca. Jadi diajak galau ya. Dari keluarga, lingkungan keluarga, tetangga juga di sana. Artinya di sini mengajak untuk berimpact, merasakan dari yang namanya dari adanya komunitas minat baca Sumsel ini. Dan dari Rio juga saya pengen tahu nih, untuk 2024 ini kan udah jalan kurang lebih 1 tahun lebih ya. Untuk programnya bagaimana? Apakah ada peningkatan dari tahun sebelumnya atau masih dengan program yang lama? Baik, kami kedepannya sudah berdiskusi dengan dalam hal ini dengan sinergitas kita sama pemerintahan Provinsi Sumsel. Iya, sama seperti topik kita ya. Melalui Dinas Perpustakaan Provinsi, kami sudah diskusi untuk mengadakan festival buku. Kami juga menggandeng OJK, Otoritas Jasa Keuangan Regional 7 Sumbaksel, sebagai supportnya ya. Iya. Seperti tahun kemarin kami juga disupport sama OJK. Kami mengadakan seminar dalam rangka Hari Buku Nasional dengan tema Gerakan Sumsel Lumbung Literasi.
Oke, baik. Dan ini sesuai dengan tema kita juga tadi yang sudah disentil sedikit oleh Rio, yaitu mengenai sinergitas antara pemerintah dengan komunitas baca ya, suka baca ini. Bagaimana nih bentuk sinergitas yang sudah terbangun selama ini? Bentuk sinergitasnya kami sudah sering kolaborasi bersama Dinas Perpustakaan maupun instansi lainnya. Oke. Semacam kami mendistribusikan atau membagikan buku ke perpustakaan kampung, perpustakaan yang ada di lorong-lorong di Palembang yang membutuhkan buku-buku. Karena saat itu kami pernah survei ke salah satu taman bacaan, itu kurangnya buku kan. Oke. Dengan program itu alhamdulillah sedikit membantu untuk perpustakaan-perpustakaan yang ada di khususnya Kota Palembang. Oke, jadi awalnya itu survei dulu ya teman-teman ya ke lapangan, melihat wilayah mana yang kampungnya itu yang membutuhkan untuk literasinya itu supaya dibangkitkan kembali. Nah, kalau titiknya di Palembang yang sudah kalian terjun langsung ke lapangan itu ada di wilayah mana saja tuh yang bisa diinformasikan ke pendengar kita? Baik, untuk distribusi buku itu sudah pertama di wilayah sendiri. Di mana itu tuh? Di Taman Bacaan 34 Ulu. 34 Ulu ya. 91 Kota Palembang. Dan menyusul rencana ke beberapa perpustakaan yang ada di Kota Palembang. Sudah ada rencana list-listnya. Udah ada list ya. Benar. Tapi kalau yang sudah terlaksanakan atau terjalan itu baru satu kawasan itu tadi ya? Satu kawasan itu. Di lingkungan tempat tinggal dulu awalnya ya. Oke, baik. Nah, selain dengan menghadirkan buku-buku yang ada nantinya di perpustakaan itu, apalagi nih, apakah ada tambahan kegiatan lain kayak kan karena literasi ini luas sekali ya, membaca, menulis juga itu literasi. Nah, apakah menyentuh juga ke arah sana nantinya? Ya, kami juga mengadakan semacam diskusi-diskusi mengenai literasi khususnya dalam hal ini buku kan. Kami juga pernah mengadakan webinar kan melalui Zoom. Oke. Untuk pesertanya itu seluruh kabupaten kota yang ada di Sumsel, guru-guru, sekolah-sekolah, perwakilan sekolah untuk mengikuti webinar tersebut. Dengan harapan sampai ke daerah-daerah bahwa pesan yang kami bawa ini semangat untuk meningkatkan literasi, dalam hal ini meningkatkan minat baca yang ada di Sumsel. Oke, baik. Nah, saya tertarik sedikit sebelum kita bakal break mengenai tadi disentuh kurangnya minat literasi yang ada di Palembang ini. Cuma kalau kita lebih detail itu dari sisi mananya nih yang bisa kita simpulkan sebagai kurangnya minat literasi yang ada di Kota Palembang? Saya sebenarnya merasakan sendiri, Pak, kurangnya minat baca karena pertama seperti yang saya bilang tadi, berdasarkan data indeks baca yang ada di Sumsel yang cukup rendah dengan penglihatan saya. Untuk di Sumsel ini kurangnya minat literasi tersebut. Oke, jadi itu ya langsung merasakan sendiri ya. Iya, merasakan sendiri. Artinya di sini di lingkungan sekitar ya. Dan juga by data kan. Oke, baiklah kalau begitu. Baik, untuk Maci Bica dulur-dulur jangan kemana-mana, kita bakal lanjutkan kembali obrolan kita bersama dengan Rio dan juga Reddy. Ini teman-teman dari komunitas Suka Baca Sumatera Selatan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di obrolan komunitas Pro 4 FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Enak ya jadi guru masa COVID gini, tinggal kasih tugas di WA terus selesai. Jadi guru itu sulit loh. Kan tinggal kasih tugas. Apa sulitnya? Coba papa sana yang nemenin Dika belajar. Sana, cepet. A few moments later. Dika itu susah sekali diajarinnya. Gitu aja nggak bisa. Emosi saya. Susah kan jadi guru? Itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin? Ngeri mah. Masih mikir profesi guru itu gampang? Enggak mah, enggak. Ampun. Papa! Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana. Enggak mah, ampun. Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia. Halo adik-adik, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, RRI Palembang kembali menyelenggarakan Lomba Mewarnai Tingkat Taman Kanak-kanak
dan lomba fashion tingkat sekolah dasar. Syarat lomba: untuk lomba mewarnai, peserta adalah pelajar taman kanak-kanak, dan lomba fashion, peserta adalah pelajar kelas 1 sampai dengan kelas 4 SD. Membayar uang pendaftaran Rp25.000. Masing-masing peserta akan mendapatkan t-shirt dan produk dari pendukung. Pendaftaran melalui Google Form di bit.ly/Lomba Hari Anak 2024 RRI Palembang. Juara 1, 2, dan 3 akan mendapatkan uang pembinaan, trofi, dan hadiah menarik lainnya. Info lebih lanjut, hubungi Sekretariat Panitia di Jalan Radio Nomor 2, Kilometer 4 Palembang, atau bersama Kak Desi di 0813 6748 8535. Bisa juga dengan Kak Jafar di 0819 777 32427. Ayo, tunggu apa lagi? Ikuti keseruan lombanya, jadilah pemenangnya, dan dapatkan hadiahnya. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Baik, baca-baca dulur-dulur, dimanapun berada Anda masih bersama kami di sini di obrolan komunitas. Kita masih bersama dengan kawan-kawan dari komunitas Suka Baca Sumsel, ya. Ini kita masih bersama Randi dan juga Rio. Di mana tadi juga sudah banyak sekali yang kita sedikit dapat informasinya ya mengenai program dari komunitas Suka Baca Sumsel. Tapi saya punya satu informasi yang tadi saya dapatkan bahwa teman-teman dari komunitas Suka Baca Sumsel ini ada program unggulan. Di mana program unggulan ini juga berimpact kepada masyarakat. Ada yang namanya titik baca. Ini boleh dong dijelaskan bagaimana itu? Ya benar itu. Kita ada semacam sosialisasi untuk masyarakat untuk memudahkan membaca, karena sekarang kan lagi zamannya digital. Untuk itu kami bekerja sama dengan PT 6 Buku Indonesia yang ada di Jogja. Itu memberikan beberapa hibah titik baca. Sedikit saya jelaskan, titik baca itu ada tugu. Oke. Di dalamnya ada barcode. Jadi untuk cara penggunanya tinggal di scan QR code melalui handphone, itu sudah bisa baca itu. Jadi artinya ini mengikuti perkembangan zaman, karena kita tahu saat ini kita ada di modernisasi dunia digital gitu ya. Jadi kalau zaman dulu kan kita kalau mau membaca itu harus pegang buku nih. Tapi kalau untuk saat ini cukup dengan handphone, kita barcode, sudah keluar ini buku-bukunya. Di sana banyak pilihan jenis buku yang ada di barcode itu, atau teman-teman ini memang sudah mempersiapkan kayak kode-kodenya gitu untuk yang mau menggunakannya gitu. Kami sekarang lagi mensosialisasikan titik baca tersebut ke daerah-daerah. Untuk tempatnya biasanya kami ke fasilitas umum. Itu biar lebih efektif kan, ke taman bacaan, ke perpustakaan desa supaya nyampe ke desa kan. Jadi masyarakat desa ataupun kota bisa menikmati titik baca tersebut. Jadi artinya di sini ada kerjasama dari Yogyakarta tadi ya? Itu pihak mana tuh? Itu pihak perusahaan. Perusahaan swasta. Platform buku digital. Yang mensupport ya? Yang mensupport untuk adanya titik baca itu tadi. Tersebut. Nah, boleh di-spill dikit atau diinformasikan mengenai tugu bacanya itu? Kalau untuk di Palembang ini ada di mana saja tuh titik bacanya? Kalau untuk titik baca ini di Palembang baru ada di Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel, dan juga ada di Ogan Ilir ada. Oh, baru 2 ya? Karena tergantung dari PT 6 Bukunya. Oh gitu.
Kami sudah mengajukan beberapa titik taman bacaan yang ada di Palembang ini, tapi belum ada konfirmasi lebih lanjut mengenai berapa yang mau dihibahkan begitu. Oke. Sambil menunggu informasi ke depan. Oke. Nah, jadi artinya siapa yang ingin menggunakan titik baca itu cukup dengan handphone scan aja ya. Dan ini bukan untuk satu orang satu titik tuh enggak. Jadi semuanya bisa ya. Ya, semuanya bisa mengakses scan barcode. Jadi semuanya bisa mengakses. Ini cara mengaksesnya itu gampang atau ada cara khusus nih? Sangat gampang sekali Kak, tinggal scan aja. Itu langsung bisa baca itu. Oh, jadi muncul otomatis ya? Itu tapi ada titik radiusnya itu. Misalnya kita scan QR-nya. Nah, kita bisa bawa kemana? Tapi batas radius 300 meter dari titik tersebut. Jadi kalau lewat dari 300 itu enggak terkoneksi lagi ya. Begitu. Nah, untuk dari titik baca itu tadi apa yang ada di dalam barcode atau QR itu tadi yang ditampilkan? Ataukah mengenai pengetahuan atau literasinya itu mengenai edukasi atau bagaimana tuh? Biasanya kalau buku hibah dari Jogja itu konten-kontennya tergantung tempat. Misalnya di pedesaan kita lebih banyak buku-bukunya tentang bagaimana menanam sayur, mengelola sampah. Untuk edukasi di kampung-kampung tergantung tempat. Misalnya di perkotaan kita bagaimana menyikapi macet segala macam begitu. Baik. Nah, kalau kita kembali lagi dengan dunia literasi yang ada di Palembang ya, dan juga termasuk di Sumsel juga, melihat era digitalisasi saat ini, di mana banyak sekali kaum milenial, Gen Z juga, ini yang sangat melekat dengan dunia sosmed. Nah, literasi yang baik itu menurut kalian, teman-teman komunitas suka baca, kita harus menggali ilmunya di sosmed itu yang positif bagaimana? Kalau yang ilmu yang positif di sosmed itu kita harus memilih dulu informasi tersebut. Pertama kita berdasarkan sumbernya dari mana dulu. Di cross check ya. Habis itu kita misalnya artikel itu kan belum tentu benar kan. Untuk itu kita baca fullnya bagaimana kesimpulannya berita tersebut. Nah kalau Randi, ini paling suka baca apa nih? Baca novel ya. Novel apa tuh? Tentang kisah percintaan, pertemanan atau perjodohan? Apa tuh? Segala novel banyak. Banyak ya yang sudah dibaca. Wah, nih. Yang paling diingat mungkin novel arahnya tuh kemana tuh ceritanya? Cinta? Percintaan biasanya dia. Saking banyaknya jadi lupa ya. Tentang percintaan. Komik dan juga percintaan. Dan dari yang dibaca oleh Randi tadi, apa yang bisa diambil sebagai suatu pembelajaran sehingga nanti dalam kehidupan nyata ini bisa diterapkan gitu? Ada nggak? Ada. Apa tuh salah satunya? Contohnya menghargai perasaan orang. Itu. Ya kan? Bagaimana cara kita menghargai perasaan orang? Bagaimana caranya biasa itu? Menyikapi itu menyikapi perasaan. Gitu. Jadi lebih kayak jangan bikin orang tersinggung gitu ya. Ketika kita lagi berinteraksi, kita berusaha untuk menanggapi gitu ya. Luar biasa sekali. Nah, kalau itu tadi Randi, kalau Rio bagaimana juga nih? Beda orang pasti beda pandangan ya. Beda memetik suatu manfaat dari apa yang kita baca. Kalau Rio bagaimana tuh? Maksudnya menyikapi apa itu? Dari yang dibaca di sosmed. Dari yang dibaca di sosmed, saya kan senangnya baca artikel-artikel tentang perkembangan isu-isu terkini. Salah satunya dunia perpolitikan misalnya. Gitu. Jadi saya tahu isu nasional. Saya juga sering membaca karena tergabungnya di komunitas ini juga menambah minat baca saya. Jadi tergugah semangat untuk membaca. Paling ke setiap hari itu saya membaca rata-rata hampir belasan artikel. Waduh, banyak sampai selesai ya. Jadi tapi itu tentang politik semua belasan itu enggak ya? Tergantung yang adanya aja. Tergantung mood. Ya. Selain politik apa yang paling seru nih untuk dibaca? Paling budaya yang ada di Kota Palembang. Budaya bagaimana kesenian di Palembang ini kan sudah mulai bangkit dengan melalui dinas pariwisata yang ada di Kota Palembang.
saya lihat dan saya baca sekarang juga sudah mulai melaksanakan beberapa program untuk meningkatkan lagi budaya yang ada di Kota Palembang ini. Oke, tadi kan sudah sedikit kita sentuh juga mengenai sinergitas dari teman komunitas suka baca ini dengan pemerintah. Ini kalau boleh tahu instansi mana nih yang sudah sangat erat ini kerjasama atau hubungannya? Baik, untuk instansi yang sudah beberapa kali sinergitas, kita sudah sinergitas bersama pertama Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel, Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel, dan juga OJK Regional 7 Sumbaksel, dan juga Perpustakaan Bank Indonesia. Oh, jadi udah lumayan banyak juga ya. Nah, bentuk-bentuk sinergitas itu yang paling menurut kalian apa ya? Semuanya berguna ya. Tapi yang lebih kayak impact-nya gitu mungkin untuk teman-teman komunitas suka baca apa? Kami karena SDM-nya tidak terlalu banyak, karena kami lebih mementingkan kualitas dibanding kuantitas begitu. Jadi kami sudah beberapa kali mengadakan acara-acara bersama dengan dan juga sinergitas bersama instansi, contohnya Dinas Perpustakaan. Jadi setelah acara itu saya lihat dampaknya cukup untuk meningkatkan literasi yang ada di peserta di daerah tersebut. Misalnya peserta dari daerah Pelaju misalkan. Jadi setelah ikut semacam seminar ataupun event-event tentang masalah buku, jadi mereka dapat mengambil positifnya dan mereka bawa ke daerah mereka masing-masing gitu. Jadi ada hasil ya? Ada hasil yang dibaca itu. Oke, baik. Nah, tadi kan mengenai komunitas suka baca Sumsel. Ini saat ini ada berapa anggota yang aktif? Kalau anggotanya aktif cuma baru 10 orang. 10. Itu backgroundnya apa nih, mahasiswa? Ya dicampur, ada yang mahasiswa, ada yang sudah kerja. Jadi semuanya itu nggak merata ya, ada mahasiswa, ada yang sudah bekerja juga. Jadi siapapun bisa ikutan ya. Siapapun bisa ikut gabung nggak? Bisa ikutan gabung. Kami terus open recruitment. Oh gitu. Ini kebetulan saya pengen tanya juga nih, bagaimana tuh untuk yang pengen gabung mungkin dengan komunitas suka baca nih? Untuk yang ingin gabung ke komunitas kita di Instagram juga sudah ada Instagram. Ada ya? Ada komunitas suka baca Indonesia namanya. Nanti bagi teman-teman yang ingin ikut di komunitas kami itu bisa direct messenger. Jadi bisa kita data kan, kita bikinkan KTA kan gitu. Oke, baik. Bisa melalui Instagram gitu. Nah, kalau ada kegiatan rutin apa aja tuh? Kayak ada kopi darat mungkin sesama anggota untuk membahas suatu artikel atau buku yang sudah dibaca gitu, ada nggak? Ada, itu kami biasanya minimal setiap bulan kita ada diskusi. Ada. Diskusi untuk pertama tentang program dalam 1 tahun dan juga apa-apa aja yang dibutuhkan untuk literasi dalam hal ini melakukan meningkatkan giat baca kita ini. Oke, meningkatkan giat baca dengan adanya diskusi yang tadi sudah kalian lakukan. Ini biasanya apa yang menjadi catatan, menjadi PR yang kayaknya harus digerakkan nih? Paling kami sekarang tertuju ke beberapa titik yang ada di Kota Palembang ini. Untuk pertamanya kami akan sudah di list untuk titik-titiknya untuk kami gencarkan sosialisasinya di sana. Berupa ya paling kami lagi melakukan pendekatan survei tempat yang lagi membutuhkan apa atau lagi kurangnya apa di sana selagi kami diskusikan. Ini biasanya tuh kalau dari komunitas suka baca ini udah ada buku ya dari sekretariat kalian saat ini? Kalau untuk di sekretariat kami itu ada buku, di sana ada rak, ada display buku karena kami juga disupport oleh Dinas Perpustakaan Provinsi. Itu berbagai macam buku dan juga kategori begitu. Jadi di sana juga kalau ke sekretariat bisa umum juga ya, Mas? Ya boleh ya. Bagi teman-teman yang ingin mampir itu alamatnya langsung ya. Alamatnya di Jalan Opi 1, Opi Raya 1 di Anggrek Residen. Oke, kalau untuk jam operasionalnya, takutnya nanti sudah maghrib datang. Untuk jam operasionalnya kita buka dari Senin sampai Jumat, itu dari jam 9 sampai jam 4 sore. Oke, jadi ada batasan waktunya juga ya. Ini semua free atau ada registrasinya tuh?
Untuk kunjungan ke sana kita langsung saja nanti. Jadi di sana akan dijelaskan dijelaskan. Bagaimana peraturan, syaratnya juga demi menjaga buku-bukunya juga ya. Takutnya nanti dibawa pulang. Kami juga meminjamkan buku juga. Oh boleh. Cuman harus terdata dulu. Oke, ada syaratnya juga di sini ya. Oke, baik, dan juga mengenai komunitas suka baca Sumsel. Ini yang kalian lagi pengen diskusikan mungkin ada nggak? Paling mengajak seluruh penggiat-penggiat literasi yang ada di Sumsel, khususnya Kota Palembang, untuk lebih semangat lagi, lebih kolaborasi lagi, dan lebih kerjasamanya lagi untuk kita sama-sama meningkatkan literasi yang dalam hal ini untuk menambah minat baca. Khususnya di Kota Palembang. Oke, baik. Dan ini kalau dari kalian nih, boleh dong di-share ke Mang Cek Bicek pendengar kita yang ada di mana berada, bagaimana cara untuk meningkatkan minat untuk berliterasi nih, secara simpel saja mungkin. Ya, paling kita melakukan pendekatan-pendekatan ke personal dulu, dimulai dari lingkungan sekitar. Enggak, maksudnya tuh untuk diri kita sendiri dulu nih, supaya terpancing untuk ada minat bacanya gitu. Biasanya kalau untuk sebelum kita menyukai membaca itu, kita terlebih dahulu menyukai buku tersebut. Oh, misalnya, jadi pilihlah judul buku yang kita senangi. Kita senangi dulu terlebih dahulu. Misalnya senang olahraga. Jadi pilihlah kategori yang kategori olahraga. Kayak si Randy tadi ya, tentang cinta. Jadi pilihlah buku tentang cinta gitu. Selain itu apa lagi? Paling di media sosial kita terus update kegiatan, salah satunya dengan melakukan share kegiatan kita, dan juga kita ikut berpartisipasi setiap kegiatan literasi maupun buku yang ada di Kota Palembang. Kita selalu ikut dan kita bagi dan kita share ke media sosial kita. Oke, baik. Nah, kalau dari Rio dan juga Randy, saya pengen tahu dari memanfaat baca, apa sih manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita rajin membaca? Oh, manfaatnya kita bisa memahami arti dari kesimpulan dari buku tersebut. Misalnya kita membaca ilmu tentang pengetahuan. Jadi setelah kita membaca itu ada kesimpulan yang dapat kita ambil dari buku tersebut dan bisa kita terapkan ke kehidupan nyata kita. Jadi wawasan kita juga bertambah ya di sana ya. Oke, baiklah kalau begitu. Oke, dan Randy Rio, nanti kita akan kembali lagi. Dan juga untuk dolor-dolor di Baraban Merado. Tapi sebelumnya kita bakal kembali menyimak beberapa informasi yang nak lewat berikut ini. Bang, dimakan kuenya. Kue apa nih bang? Ini namanya roti gambang. Ini roti gambang asli Betawi ya? Nah iya, roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rotinya orang Belanda. Kisaran tahun 80 sampai 90-an ya. Roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling. Terus kenapa namanya roti gambang? Nah, kenapa dinamain roti gambang begini bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu. Wah, pantas enak nih roti. Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak terkenal di dunia. Iya bang. Ngapa batu keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong. Minum bang. Ya elah. Yang ngomong terus. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Iwak belido dimasak pindang, alang kecindo kota Palembang. Rupanya kakak lagi mabuk duren, nyeli adik dak kecilen. Oi dek, kakak nyangko tadi adek tuh Belando Calu, karena rambut adek telah berubah pirang. Oi maaf bae dek. Nah kakak balik, nah kakak balik, nah kakak balik, nah kakak balik. Ibu, kakak balik dari Jakarta bu. Kak, kapan kakak sampai di Palembang kak? Ay kakak nih rindu sama aku kak. Kak minta duit kak. Pempek telok, pempek lenjer, iwaknya belido. Makin lama kota Palembang semakin pindo. Begitu juga dengan cinta kita berdua. Adekku belum jadi jando, kakak belum duduk. Tidak makayo masih zaman talang bertutu. Kalau kita pacaran dak pacak sampai dalu. Biar malam hari kita tidak pacak metu. Saling agak deh di jendela pecak burung atu. Ketawa kakak pengen ketawa. Kalau ingat adek dulu pecak wong lolo. Ay itu dulu kak, inilah sarjana aku nih. Ketawa kakak pengen ketawa. Kalau ingat kakak dulu pecak wong gila. Sama-sama lolo, sama-sama gila. Gila cinta waktu Palembang masih zaman dingin. Pempek lenggang pempek dulu, hati risau pengen ketemu. Kakak datang karena rindu, hati berdesau nilai adekku. Oi tambah belagak be kau nih dek. Hai kak, aku nih belum berais kak. Apalagi kalau aku sudah berais, tempo hari kak, aku berais kak. Hai kak turun pucak bintang film kak, langsung ditawai orang main film kak. Tapi film dukun beranak kak. Ya lagi. Pempek telok, pempek lenjer, iwaknya belido. Makin lama kota Palembang semakin pindo. Begitu juga dengan cinta kita berdua. Adekku belum jadi jando, kakak belum duduk. Oi kak, waktu kakak meninggal ke Palembang nih, sepi nian. Di ini kak, lah banyak hotel-hotel kak, lah banyak jalan-jalan baru kak, mall-mall, jembatan Ampera tuh kak. Di ini kak ada lampu kalau malam kau pelit kak. Apalagi pasar 16 tuh kak, dulunya jahat nian kak. Inilah bagus bersih nian kak. Siapa pula wali kotanya tuh kak? Pempek telok, pempek lenjer, iwaknya belido. Makin lama kota Palembang semakin pindo. Begitu juga dengan cinta kita berdua. Adekku belum jadi jando, kakak belum duduk. Tidak makayo masih zaman talang bertutu. Kalau kita pacaran dak pacak sampai dalu. Biar malam hari kita tidak baca metu. Saling agak deh di jendela pecak burung atu. Ketawa kakak pengen ketawa. Kalau ingat adek dulu pecak wong lolo. Ayahku dulu lolo nian kak, ini lalele. Ketawa kakak pengen ketawa. Kalau ingat kakak dulu pecak wong gila. Sama-sama lolo, sama-sama gila. Gila cinta waktu Palembang masih zaman dingin. Pempek telok, pempek lenjer, iwaknya belido. Makin lama kota Palembang semakin pindo. Begitu juga dengan
kak belum duduk. Oi kak, semenjak kakak ninggal aku nih banyak nian bujang yang nak ngelamar aku nih kak. Tapi aku tak galak kak, aku tetap setia dengan kakak tuh. Makanya kak, lamalah. Abah ibu itu ada sabar nunggu kak. Aku nih takut kak, kalau gak jadi gadis tuh, aku nganjok deh di Sungai Musi kak. Oke, baiklah Mance Bica Dulur-dulur. Saat ini sudah di menit ke-42 melangkah dari jam 9 pagi. Kita masih di obrolan komunitas dan kita masih bersama Randy dan juga Rio. Ini perwakilan kawan-kawan dari komunitas Suka Baca Sumsel. Dan ini saya pengen tahu, ini ada Randy juga ya sebagai bendahara. Bagaimana Randy untuk jalannya kegiatan di komunitas Suka Baca Sumsel ini? Randy sebagai bendahara, apa yang biasanya dilakukan gitu? Ya, melakukan pendataannya dari instansi-instansi yang support. Contohnya instansi Dinas Perpustakaan. Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan. Itu merupakan mereka memberikan support berupa buku kan, buku ya, barang gitu ya. Oke. Dan juga fasilitas-fasilitas lainnya. Apa tuh contoh-contoh fasilitasnya? Fasilitasnya paling biasanya mobil layanan keliling. Oh, ada ya? Kami beberapa kali menggunakannya, minta bantu Dinas Perpus untuk di berbagai titik yang ada di Kota Palembang, yang di kampung-kampung, yang di lorong-lorong, yang untuk akses membacanya sulit, kami datangkan mobil layanan tersebut dan untuk memudahkan masyarakat sana untuk membaca. Oke, baik. Jadi di sini ada gerakan untuk menjangkau ya kawasan yang memang selama ini mungkin dari segi literasinya itu kurang ada gitu. Mungkin selama ini sudah ada, tapi tidak begitu aktif ya. Begitu aktif karena mereka terkendala biasanya stok-stok buku, biasanya buku tahun lama maupun sudah koyak-koyak masuk Palembang. Untuk itulah kami selalu melakukan pendataan ke berbagai titik taman bacaan maupun perpustakaan lorong untuk kami selagi ada buku yang bisa dihibahkan atau diberikan, itu kami berikan kepada mereka. Oke, baik. Dan ini apakah ada jadwal khusus mobil keliling itu bergerak atau dari kalian sesuai nanti ada request dulu deh dari masyarakat gitu? Untuk mobil keliling itu dari Dinas Perpustakaannya kapan saja bisa, by request dari komunitas, bukan dari kami saja. Tapi kami menggunakannya itu biasanya kami lihat situasi sekitar, kami ngobrol dengan masyarakat sekitar atau tokoh masyarakat di sana, apakah membutuhkan mobil layanan keliling itu, dan mereka juga rata-rata ketika kami tawarkan mereka itu berkenan untuk kami datangkan mobil layanan tersebut. Oke, baik. Nah, dan Anda ini ada pendengar kita juga yang lagi monitor, pengen kampungnya atau tempat tinggal mereka didatangi, itu ada prosesnya enggak? Boleh saja nanti kalau lorongnya maupun kampungnya atau daerahnya mau didatangi dari komunitas, baik berupa mobil layanan keliling dari dinas provinsi, itu bisa DM dari Instagram kita, kirim alamat, nanti kita langsung segera respon. Oke, baik. Jadi bisa ya membuka untuk hal itu. Dan mengenai dari kalian juga nih sebagai teman-teman penggerak di komunitas Suka Baca, Anda yang memilih bacaan, perlu nggak itu disesuaikan dengan kategori usia? Perlu sekali. Kita juga ada buku berbagai macam kategori. Di sana ada kategori anak-anak. Di buku anak-anak itu ya lomba belajar bernyanyi, intinya tentang permainan anak-anak. Ada juga kategori tentang orang dewasa kan, misalnya buku-buku ilmu pengetahuan, buku-buku sosial, dan buku-buku lainnya. Oke, jadi menyesuaikan usia dan juga apa yang dibaca itu penting sekali ya, supaya nanti tidak ada salah pemahaman gitu. Oke. Nah, pengalaman kalian mungkin selama
bersentuhan langsung dengan masyarakat, dengan teman-teman lainnya juga terkait dengan literasi, ada nggak yang sampai dengan saat ini menjadi suatu pengalaman yang paling sulit untuk dilupakan? Karena mungkin di situ ada apa ya, kayak terenyuh melihat momen-momennya gitu. Kami untuk saat ini ada contohnya ada momen-momen terharu. Apa tuh? Kami ketika datang di kampung, kami juga sudah beberapa kali datang ke kampung-kampung. Kita membacaan mereka, tokoh masyarakat sana bilang mereka sangat butuh stok buku, karena keluhan mereka rata-rata itu stok buku tahunnya tahun lama dan kondisi bukunya juga sudah tidak layak, sudah lusuh ya. Dan pada saat itu kami datang, kami berikan beberapa buku karena menyesuaikan kondisi stok dari kami, jadi tidak terlalu banyak, dan mereka alhamdulillah senang dengan kedatangan kami dan support dari kami. Sejauh ini yang paling banyak minat membacanya itu apa nih, dari yang ada data yang kalian miliki, ke arah mana tuh dari masyarakat? Kami kebanyakan sekarang ke anak-anak, kita kategori anak-anak ya. Jadi karena anak-anak itu rata-rata sekarang sudah mulai senang membaca kan? Karena mereka kan anak-anak kan senangnya bermain, bernyanyi, dan di buku-buku kategori itu sudah ada buku tentang bernyanyi, bermain, itu sudah ada. Jadi mereka bisa membaca dan juga bisa menerapkan untuk kegiatan dia. Oke, nah kalau zaman kita kecil dulu kan ada komiks nih. Iya. Bukan obat ya. Komik untuk buku baca nih. Kalau saat ini sudah ada atau ada mengalami suatu metamorfosa yang lebih canggih lagi gitu dari isinya? Untuk karena saya tidak terlalu suka komik, tahu-tahu juga. Untuk isinya kurang lebih ada upgrade kayaknya, tentang isinya itu lebih menarik kayaknya. Oke, ini kan pernah ada isu nih yang pernah kalian dengar juga mungkin. Apa isi komik tapi cenderung arahnya itu ke arah pornografi, maaf nih. Bagaimana untuk kalian menyikapi itu, dan juga apakah pernah menemukan langsung? Kalau menemukan langsung itu tidak pernah, cuma kalau untuk isu-isu terdengar itu pernah terjadi. Itu kami sangat menyayangkan kejadian tersebut. Oke. Dan ini juga akan merusak ya? Ya, merusak generasi kita ke depan. Jangan sampai nanti ini bentuknya komik, tapi setelah kita buka, setelah kita cermati, ada hal-hal yang tidak sesuai, konten yang tidak sesuai, konten-konten yang tidak sesuai dengan usianya juga. Dan tentunya juga untuk teman-teman, boleh dong diinformasikan juga kalau mengenai perpustakaan di Palembang itu ada di mana saja tuh? Kalau untuk perpustakaan dari pemerintahan provinsi Sumsel juga itu sudah membuka layanan perpustakaan gratis. Itu ada di Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel yang ada di Demang Lebar Daun. Dan juga untuk khususnya Kota Palembang kita juga ada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang. Di mana tuh alamatnya? Saya lupa alamatnya, tapi Jenderal Sudirman bukannya KM 3,5 bukan? Kearsipan, bukan ya? Bukan ya. Nanti kita searching ya. Jadi masyarakat bisa membaca gratis di sana. Di sana juga sudah banyak kategori buku. Jadi kemungkinan ke depan mahasiswa atau siswa-siswi bisa membaca di sana. Jadi di sana juga banyak buku pelajaran sekolah ya? Pelajaran sekolah ataupun ilmu-ilmu yang dapat diambil dari buku tersebut bisa direalisasikan di sekolah maupun di kuliah. Dan semua itu gratis ya? Semua itu gratis. Jangan sampai ada minat mau datang ke perpustakaan tapi mendengar adanya ini jadi urung ya. Kami juga ini Kak, sering datang sana bersama Randi juga. Kami datang ke Dinas Perpus paling kalau ada waktu senggang kami bersama-sama Randi dan kawan-kawan lainnya mengunjungi perpus yang ada di Sumsel ini, Palembang. Jadi kami sempatkan waktu untuk membaca di sana. Biasanya kalau Randi ke sana jam berapa tuh? Yang paling senang ke perpustakaan? Jam makan siang nggak? Jam 12 sampai jam 1. Jadi siang ya? Lebih membeli momennya pada saat istirahat? Iya. Kenapa tuh? Karena nyaman nggak?
Satu nyaman, kedua nggak ada yang ini kan, ada kegiatan lain. Jadi mengisi waktunya itu dengan ke perpustakaan ya. Iya. Luar biasa Randy ini ya. Karena tempatnya kalau di Dinas Perpustakaan Provinsi yang sering kami datang itu lemak kan. Oh, dingin AC. AC dingin, fasilitas lemak, sofa, dan juga bukunya berbagai macam kategori kan. Oh, lengkap ya. Jadi ketika kita mau pilih kategori apa, di situ ada rata-rata. Oh, di situ. Dan untuk kalian berdua yang sudah sering ke perpustakaan, keluarlah jauh bahasa kerajaannya. Untuk kalian berdua yang sering ke perpustakaan, hal apa nih yang tidak boleh kita lakukan ke perpustakaan? Apa be? Pertama, kita harus mematuhi syarat-syarat yang ada di perpustakaan tersebut. Contohnya kita tidak boleh membasuh Palembang ini galak bambean. Nah, jangan nian yang ada panjang tangan ya. Karena fasilitas di perpustakaan daerah ini nih sudah ada komputer, buku-bukunya juga terbaru kan, jadi sangat disayangkan kalau kita tidak mematuhi aturan yang ada di perpustakaan daerah tersebut. Jadi kalau kita sampai ngambil nyakit tebu, tahu tebu tak? Tebuang. Jadi kalau memang dipinjam jadi bacanya di situ baik ya. Kalau nak minjem dinas perpus daerah juga bisa itu minjem, cuman harus didata dulu kan. Dan juga biasanya ada senjang waktu kan sampai kapan. Oh, jadi kalau fasilitasnya di situ ada kayak mejanya, kursinya kayak gitu di kampus ya? Nah, mejanya bagus kak, kursinya itu sofa, jadi santai, AC-nya dingin pula. Untung tidak ada kulkas di situ ya. Tidak galak balik kayak lagi kita ya. Oh, jadi tempatnya nyaman, ada sofa, ada kursi, ada AC, tempatnya bersih. Oh, komputer juga ada, luar biasa. Biasa kalau WiFi kak. Oh, bisa juga internetan di sana ya. Nah, biasa kalau komputer yang ada di perpustakaan itu digunakan untuk apa tuh? Untuk komputernya kita bisa kalau aku jingok digunakan untuk nonton YouTube rata-rata di situ kan? Itu. Cuman yang edukasi ya YouTube-nya ya. Cuman yang tergantung fungsi. Kalau nyari yang dia cari ada. Dan jadi, juga untuk registrasi juga di komputer kan. Oh, jadi di situ tidak manual lagi dah. Jadi ketika kita datang itu kita registrasi untuk nama. Jadi kita buatkan KTA gitu di sana. Oke. Dan informasinya penting juga untuk masyarakat yang jarang ke perpustakaan. Biasanya kalau ke perpustakaan itu proses untuk membacanya itu apakah mendaftar dulu? Apakah itu ada kayak registrasi untuk mendapatkan kartu anggota atau datang bayar baca sudah selesai kayak itu? Sebenarnya kita dianjurkan untuk registrasi terlebih dahulu. Kalau kita datang, kita registrasi ada bagian pelayanan registrasi. Jadi nanti kita dikasih KTA, kartu tanda anggota untuk Pusda tersebut. Cuman bisa juga kita langsung datang langsung baca. Baca juga ya. Cuman tidak dianjurkan. Lebih baik kita registrasi benar-benar, datang kita terdata, kita punya KTA, dan juga kita lama ke depannya. Supaya agak nyaman juga wong ya. Bagi kita nyeluduk datang siapa ujungnya ini kayak kan. Tapi kalau sudah ada datanya itu akan lebih nyaman juga. Lebih nyaman. Jadi ketika kita nak minjam buku, boleh dibawa balik ya. Biasanya kita nunjuk ke KTA kita. Syarat untuk meminjam buku biasanya harus punya KTA yang terregister di Pusda tersebut. Oke, baiklah kalau itu. Ini kalau kita ngomongin soal literasi memang asyik ya. Asyik. Tanpa terasa waktu kita saat ini sudah 55 menit melangkah dari jam 9 pagi. Dan ini mumpung ada waktu kurang lebih 5 menit ke depan, kira-kira apa yang pengen kalian sampaikan untuk yang selama ini sudah support kegiatan dari komunitas Suka Baca Sumsel ini? Apa nih yang pengen disampaikan? Baik, yang ingin kami sampaikan, saya mewakili dari komunitas Suka Baca mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selalu support dan juga kolaborasi. Kami ucapkan terima kasih juga kepada penggiat-penggiat literasi yang ada di Palembang. Dengan semangat kita sama-sama, semoga dampaknya kita dapat meningkatkan literasi, khususnya minat baca yang ada di Palembang maupun Sumatera Selatan ini. Amin. Dan juga ya rabbal alamin. Tambahan harapan kami semoga ke depan instansi maupun dinas-dinas OPD yang lainnya dapat kita berkolaborasi ke depan.
Karena kita ini begawi ini tidak bisa kita harus sama-sama demi mencerdaskan ini tadi ya. Cerdas kayak buku kan jendela dunia. Jadi jendela pengetahuan, jendela dunia juga ada di Sanogalo di situ. Jadi kita butuh sama-sama sinergitas. Kita penggiat literasi lainnya kita dapat meningkatkan literasi dalam hal ini meningkatkan minat baca. Oke lah kalau itu. Nah kalau dari Randi ada tambahan mungkin ada nggak? Paling nambah ini Bapak. Apa tuh? Apa ya? Ayo kita baca sama-sama supaya kita jadi tambah pinter, nah itu ya. Kami ada punya tagline. Apa tuh tagline-nya? Yuk baca. Ayo baca. Karena dengan baca itu tadi ya, gerbang informasi, pengetahuan, kecerdasan juga di situ. Karena kan dulu kan zamannya kan zaman buku, maksudnya sebelum adanya digital ini kan dulu kan pusat informasi kan ada di buku. Di buku Galo di sana didapatkan. Cuman karena seiring perkembangan zaman jadi beralih ke digital, tapi kita tidak boleh meninggalkan buku. Jangan. Iya benar. Karena di sana juga kalau kita pegang buku langsung juga akan lebih kayak mana itu ya? Benar. Lebih semangat untuk menyelesaikan bacaan kita dari halaman ke halaman itu. Oke, terima kasih Rio sekali lagi yang sudah menyempatkan waktunya dan juga Randy ya terima kasih. Salam juga untuk kawan-kawan yang berhalangan hadir di Pro 4 FM Palembang dan kita nantikan kembali kunjungannya ke Pro 4. Siap. Dengan cerita yang lain tentunya dari komunitas Suka Baca Sumsel. Kita harus berpisah karena waktu kita sudah habis. Kita tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begoyor bedo